Makanya Islam menajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan. Lebih baik lagi sabar, lebih baik lagi ikhlaskan, lebih sempurna lagi maafkan. Lagi halangan tidak salat, sebelum beraktivitas isi sedekah subuh. Anda tidak usah susah-susah mencari anak yatim dan orang miskin di subuh hari. Mulai hari ini masing-masing bikin kotak amal atau botol atau kaleng, simpan di rumah. Setiap habis salat subuh sebelum beraktivitas isi sedekahnya. Apalagi kalau sedekah itu disertai doa. Begitu anda sedekah, sebutkan hajatmu. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, ya Allah, saya ingin nikah. Mudahkan jodoh. Nikah lagi juga boleh doa, tidak apa-apa. Ada yang sedang melamar kerjaan, anda isi, wallahi dahsyat, amalan ini wallahi dahsyat, manfaatnya banyak untuk menyembuh penyakit, menabulkan hajat, memudahkan urusan. Assalamualaikum. Ini hari Kamis, berarti malam Jumat. Dan salah satu amalan yang terbaik di malam Jumat dan hari Jumat adalah berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Dan juga ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi'ashra. Barang siapa yang satu kali salawat kepadaku dapat 10 kali rahmat. Allah saja yang maha agung dan maha mulia, maha segala-galanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun makhluk yang suci bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah perintahkan kita orang beriman bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Karena nanti Ahlul Quran ketika masuk surga, Allah suruh baca dan naik. Baca sebagaimana kamu baca di dunia, dan naik posisimu dan darjatmu di dalam surga. Baca naik terus, baca naik sampai bersama Nabi Muhammad di darjat yang tertinggi di dalam surga Allah. Di Lombok ini saya jauh lebih merasa nyaman karena ada ceritanya jemaah sekalian. Pertama saya berjuang di Indonesia memang di Lombok. Anak saya lahir Lombok. Salah satu kakek saya meninggal, mati syahid karena lawan jajah Jepang di Lombok. Bahkan salah satu kakek, ayah dari ibu saya sendiri, termasuk dia juga kelahiran di Indonesia, di Bumi Ayu, dan juga adiknya juga kelahiran Lombok. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Kalau sudah kita menjadi korban dan terpengaruhi demi kepentingan politik, mudah diadu domba, besok-besok akan terjadi perang antara Sunni sama Syiah di Indonesia. Besok lagi akan terjadi antara aliran-aliran yang lain sama golongan-golongan yang lain. Bisa terjadi perpecahan belah. Itu yang diinginkan oleh musuh Islam. Jangan diberikan kesempatan. Biar Allah yang memilih mana yang terbaik. Ya Allah, kami sudah berusaha, kami sudah berikhtiar. Pimpinlah kami, anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang takwa, yang adil, yang amanah, yang mencintai agamamu, yang mencintai ulama, yang bisa melayani rakyat dengan ikhlas. Itu doa kita. Kalau boleh setiap tahajud, setiap sujud, habis duha, habis salat wajib, terus doa seperti itu.
Ada orang bertanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak memahami isinya sama sekali? Saya jawab, boleh. Ada orang lagi tanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak baca terjemahannya? Saya jawab, boleh. Boleh enggak saya baca Al-Quran tapi tidak menhayati isinya? Saya jawab, boleh. Boleh enggak saya baca Al-Quran walaupun tidak mampu mengamalkan isinya? Saya jawab, boleh. Tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Faham, tidak faham, menhayati, tidak menhayati, mengamalkan, tidak mengamalkan, tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Kita baca dalam lafazan kita, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca 19 huruf, tapi malaikat tuliskan 190 pahala. Betapa banyak jutaan pahala yang kita bisa dapatkan melalui bacaan Al-Quran, walaupun kita tidak faham sama sekali. Ada sebuah hadis qudsi, air laut setiap hari, coba Bapak Ibu dengarin, air laut setiap hari 3 kali minta izin sama Allah untuk menghabiskan manusia. Tapi Allah bertahan, jangan dulu. Setiap hari berapa kali? 3 kali. Menurut saya air laut sudah sakit hati sama manusia. Benar-benar kecewa air laut. Malah ada orang berani datang ke dekat laut di pantai berbuat macam dosa dan maksiat, seolah-olah berani lawan. Dia sudah sakit hati, ya Allah izinkan saya habiskan mereka. Kata Allah, jangan dulu, masih ada di antara hambaku yang masih beristighfar. Biarkan. Tapi begitu sudah